Sahabat Kitapura Media, Kitapura Podcast, tanggal 15 Januari kemarin di Sulawesi Barat, saudara-saudara kita di sana mengalami bencana alam, gempa bumi. Saya akan langsung tanya ke Om Malik, bagaimana perkembangan hari ini, situasi, informasi apa yang bisa diberitahu ke Kitapura Media untuk lanjutkan ke depannya untuk penggalangan dana ini. Saya boleh buka masker ya? Oh iya, siap. Oh iya, biar sedikit. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. balik. Ya, bencana yang dialami daerah Mamuju dan sekitarnya merupakan suatu bencana yang menghentak di tahun 2021 ini, di awal tahun. Ya, di awal tahun. Nah, perkembangan mengenai informasi yang per hari ini bahwa ada beberapa wilayah atau ada beberapa tempat pengungsian, titik pengungsian yang belum tersentuh oleh teman-teman relawan yang lain. Karena teman-teman yang sudah masuk ke sana tetap saling memberikan informasi kepada kami. RTN ini, RTN kenapa RTN relawan tanpa nama? Kenapa sampai namanya relawan tanpa nama? Itu kan satu hal yang aneh ya. Sebelumnya saya cerita dulu. Kenapa bisa jadi RTN relawan tanpa nama? Karena pada saat kita mengalami Kota Palu atau Pasigala mengalami bencana tanggal 28 September 2018 kemarin, lepas 4 harinya saya mencoba berbagi kepada wilayah tempat tinggal saya dulu awalnya. Akhirnya lama-kelamaan mulai ke wilayah lain, ke kelurahan-kelurahan lain, dan akhirnya masuk ke seluruh Pasigala. Jadi sampai ke Kulawi, bahkan sampai ke Tompe dan ke wilayah Donggala. Jadi pada saat itu kami membawa bantuan, kami membawa logistik hari itu. Penerimanya bertanya, ini relawan dari mana? Karena kan begitu banyaknya relawan, baik relawan yang dari luar provinsi maupun relawan-relawan yang dari negara lain masuk ke Kota Palu. Dengan masing-masing ada namanya, ya, masing-masing punya nama semua. Jadi pada saat saya ditanya ini dari relawan mana, bingung saya menjawabnya. Akhirnya saya menjawabnya tanpa nama. Nah, dari situlah akhirnya kami pertama itu relawan tanpa nama itu hanya saya, istri dan anak saya. Awalnya ya relawan tanpa nama saya, istri dan anak saya. Akhirnya beberapa teman yang ikut bergabung, kami selalu tetap terjun sampai dengan 6 bulan 7 bulan pasca bencana yang ada di Kota Palu. Kemudian sempat mendengar Banten dan Lampung mengalami tsunami, kami pun ke sana dengan teman, begitu juga Goa mengalami banjir mana kemarin. Nah, pada saat ini hal ini terjadi, subuh itu terjadi, paginya itu saya kaget. Karena pada saat itu mungkin tidurnya terlalu enak, saya kaget melihat bahwa informasi itu di medsos, karena di medsos ternyata Sumber mengalami bencana yang maha dahsyat, 6,1 atau 6,2 skala Richter, ya sekitar 6, pada saat itu, dan beberapa bangunan yang rubuh sampai menimpa dan ada korban. Nah, mulai dari situlah saya mencoba untuk bagaimana caranya bisa masuk lagi ke sana. Tapi tentunya dengan pengalaman kemarin bahwa tidak asal langsung masuk, tidak asal langsung tetapi kami melakukan dulu bagaimana caranya bisa mendapatkan informasi yang dari sana. Setelah itu kami dapatkan informasi, rencana kami langsung masuk ke sana dulu dan melihat kebutuhan apa yang mereka butuhkan di sana, dan kami akan insya Allah bisa dengan seadanya, dengan bantuan dari kawan-kawan lain dari Kaili Nusantara Production, kemudian dari Kanda Udin dan komunitasnya dan lain sebagainya, bisa melakukan hal tersebut, bisa mengendarkan dan bisa memberikan seikhlas kita semuanya. Yang penting kan niat tulus kita dulu untuk membantu sesama. Jadi ada beberapa wilayah yang menurut info tadi barusan sebelum saya kemari, ada wilayah yang di sana yang Mamuju itu masuk masuk ke dalam ke daerah gunung katanya melewati jembatan gantung.
melewati jembatan gantung. Di situ katanya yang belum tersentuh sama sekali. Mereka masih membutuhkan di sana, terutama terpal karena hujan terus di sana. Berarti ini informasi yang masuk tadi? Informasi yang barusan masuk sebelum saya sampai di sini, datang ke sini. Dan mereka di sana butuhnya, terutama kebutuhan anak-anak. Nah iya, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang hari ini? Misalkan kebutuhan anak, susu bayi, kemudian minyak telon, pembalut wanita, dan juga daster ya, kemudian daster. Kalau layak pakai. Iya, layak pakai. Kalau mengenai kebutuhan yang lain, saya yakin teman-teman relawan yang lain, baik yang dari relawan yang sifatnya itu spontanitas, ataupun relawan yang memang dalam bentuk satu organisasi, baik yang memang skala nasional ataupun skala lokal, itu sudah melakukan hal itu. Begitu juga lakukan yang dari pemerintah daerah, wilayah, terutama wilayah terdekat ya, provinsi-provinsi tetangga, ini hal itu. Jadi hal itu yang mesti kita harus diketahui. Ya berarti yang memang hal yang mendesak dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di sana memang seperti yang Om Malik sebutkan tadi ya, perlengkapan anak dan lain sebagainya. Nah saya ke Om Udin, apa tindakan teman-teman di Palu, masyarakat Palu untuk menanggapi peristiwa saudara-saudara di Sulawesi Barat? Iya, terima kasih. Saya buka masker ini. Oh iya. Iya. Jadi memang setelah kejadian itu, saya memang merasakan itu sampai di Palu ternyata. Dan goyangan itu saya kira pada subuh dini hari, ya, saya masih belum tidur. Itu saya masih diskusi dengan teman-teman komunitas seniman di sini. Itu kita di Ayung, saya bilang ini gempa. Nah, terus mencari titik koordinatnya di mana kejadian itu, ternyata di Mamuju. Nah, keesokan harinya kami memang tidak tidur sampai pagi. Itu karena koordinasi dengan teman-teman. Saya bilang ini ada maha dahsyat ini. Nah, ternyata terjadi di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Dan ternyata di sana itu pusat ibu kota di Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju. Kemudian Majene. Nah, gempa ini memang cukup unik karena dia susul menyusul. Ya, yang pertama itu hanya 5, sekian, kemudian naik 6, sekian, kemudian puncak-puncaknya itu 6,2. Nah, inilah yang meluluhlantahkan infrastruktur di sana, baik secara fisik maupun non fisik, ya, termasuk jalanan apa dan lain sebagainya, itu termasuk area-area perkebunan apa dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa dampaknya dan ini memakan korban banyak. Nah, sampai saat ini masih dalam tahap pencarian, masih banyak yang tertimbun di ibu kota provinsi, di Mamuju itu, dan termasuk di Majene. Nah, melihat dalam kondisi seperti itu, berdasarkan pengalaman kita, ya, pasca gempa kemarin yang sudah disebutkan kemarin 2 tahun yang lalu itu, bahwa memang saudara-saudara kita di sana juga sudah mendahului bantuan itu pada saat kita mengalami itu. Nah, ini penting untuk kita cepat merespon dan memberikan semangat kepada teman-teman, motivasi, walaupun kita dalam situasi ekonomi yang terpuruk, ya, artinya karena habis gempa, kemudian tsunami apa dan sebagainya, kemudian datang lagi COVID. Tapi kita bukan itu, artinya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita untuk apa saja yang bisa kita amalkan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan saat ini, ya, itu teman-teman ternyata merespon itu, terutama para aktivis seniman, juga dari pemuda dan beberapa paguyuban termasuk KKSS, kemudian ada dari Gorontalo apa dan sebagainya, itu semua bergerak, Manado apa dan seterusnya, Jawa juga begitu, Bali juga begitu. Cuman ini memang masing-masing membentuk tim relawannya. Nah, khusus di sini saya berinisiatif, mengapa tidak tempat Bang Opi ini itu dijadikan satu markas, ya, maskar para teman-teman seniman, juga beberapa paguyuban, dan juga
dari beberapa mahasiswa tadi kami kedatangan dari IKAMI, ya, Ikatan mahasiswa khusus dari Sulawesi Selatan itu, ya. Di sana bercampur dari Bugis, Makassar, ya, Mandar, Sinjai, ya, Bone, apa dan sebagainya, itu berkumpul menyatu juga sementara mengumpulkan donasi, ya, baik berbentuk barang maupun berbentuk uang. Saya melihat gerakan ini sangat luar biasa dan ternyata memang sudah ada yang mendahului kita punya tim, sudah ada yang ke sana seperti dari pihak pemerintah, ya, itu otomatis itu karena memang ada mereka punya talangan-talangan untuk kemanusiaan itu. Nah, tapi melihat besarnya bencana ini, saya kira ini butuh waktu panjang untuk menormalisasi, ya, keadaan di sana. Karena ini infrastruktur yang rubuh, sekolah, rumah sakit, kemudian pemerintahan dan listrik. Nah, ini teman-teman semuanya ini sudah bergerak. Namun ada beberapa titik yang memang awalnya itu putus komunikasi, kemudian jalan juga. Nah, beberapa, tapi alhamdulillah saya dengar informasi sudah bisa tembus semuanya. Nah, kami rencana dari tim ini minggu depan sudah mulai bertahap, ya, melakukan anjak sana anjak sini di lokasi bencana itu. Karena ini memang saya koordinasi tadi dengan beberapa teman di sana yang kemarin waktu ada bencana di mana itu, waktu bencana banjir bandang itu, ya, itu memang di sana informasi itu sudah terdengar, ya, bahwa akan ada bencana berikutnya, tapi mungkin di daerah mana seperti itu. Karena memang titik sesar ini untuk daerah Sulawesi ini memang rawan gempa. Nah, itulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hal-hal kebencanaan ini memang patut sekiranya kita waspadai, dan untuk itu saya kira semua kita perlu untuk mencari solusi bagaimana pencegahan itu supaya meminimalisir para korban jiwa. Nah, titik-titik posko untuk sementara itu khususnya dari pemerintahan, ya, itu karena pengungsian itu dipusatkan di beberapa titik posko di Kota Mamuju. Itu antara lain depan kantor Bupati, rumah sakit umum, ya, kemudian Stadion Manakara, Jalur 2, kemudian Stikes Fatima, kantor Polda, Rujak Kapolda Bambu, Lampu Mercusuar, Rujak Gubernur, Pintu Simbuang, titik posko Majene Malunda. Ini yang tadi itu Mamuju, ya. Ini sekarang Majene, ya. Itu SMK Bukit Tinggi, Desa Sulae, Kecamatan Malunda, Desa Kayu Angin 2 posko, Desa Tubo 2 posko, Kelurahan Malunda 1 posko. Nah, ini harapan kita bagi tim-tim ini, kalau memang tidak ingin istilahnya kesana kemari, seharusnya melapor dulu ke sana ke posko induk-induk mereka supaya kita bisa dibantu, didampingi, koordinasi untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu. Nah, kalau kita juga ingin langsung menyalurkan ke sana, saya kira tidak ada persoalan. Tapi kita juga ingin membantu secara fisik saudara-saudara kita yang ada di desa-desa itu yang seperti tadi sudah dikatakan bahwa masih banyak yang tidak terjangkau. Saya kira itu untuk sementara, dan malam ini kita berdonasi, ya, dengan berbagai upaya-upaya, cara-cara untuk mengumpulkan dana baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Ya, saya kira itu untuk sementara. Saya sedikit, Om Malik, sedikit saja. Kapan relawan tanpa nama tim akan berangkat? Insya Allah kami akan berangkat besok. Ya, pada zuhur paling lambat sudah kami ke sana. Semoga teman-teman dan tim selamat sampai di tujuan. Dan juga semoga saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, Majene dan Mamuju tetap diberi semangat, sehat selalu, dan cepat pulih dari bencana. Sekian, itu bincang kami dan informasi yang kami berikan kepada teman-teman. Kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.